Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video menjelaskan konfigurasi firewall tujuan transfer mata kuliah jaringan TCP. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Rizky dan saya berasal dari Universitas kelas proyek pada tujuan transfer ini sepertinya adalah sebuah laboratorium komputer memiliki satu laptop virtual dan satu klien. Anda diminta melakukan konfigurasi data jaringan agar klien dapat terhubung ke router dan mengakses internet semasa. Selain itu, administrator ingin menerapkan aturan firewall sederhana untuk meningkatkan keamanan. Untuk praktikum ini wajib menggunakan file berikut dan saya sudah melihat sebelumnya. Di sini juga ada topologinya yaitu sebagai berikut. Ini internet ke host PC, lalu aplikasinya ke IP1.1, lalu ada LAN yaitu 2 yang menjadi penghubung ke pertama mesin AOS ini. Kali ini saya menggunakan kliennya menggunakan ini. Lalu ada ketentuan IP address. Yang pertama basic konfigurasi di yaitu ada satu sebagai WAN dikonfigurasi bisa static IP, HTTP ataupun internet. Dan IP address yang menjadi saya di sini saya menggunakan HTTP client agar mempermudah konfigurasi. Yang kedua ada IP2 sebagai LAN dengan IP 192.168.1.1.4. Address ini adalah 2 digit NIM saya yaitu 89. Lalu ada konfigurasi firewall blokir akses ping dari klien komputer pada jam 12.00 sampai 13.00. Yang kedua, izinkan klien hanya bisa HTTP yaitu port 80 dan HTTPS port 443. Lalu ada yang ketiga, blokir akses FTP port 21, port 23 dan situs seperti Facebook dan YouTube. Yang keempat ada batasi akses windows router hanya dari IP klien 192.168.89.1. Baik, langsung saja kita buka virtualboxnya. Ini adalah isi file yang tadi di ini saya sudah menggunakannya. Pertama-tama kita pastikan dulu settingan networknya. Yang network ini settingannya harus di network itu harus adapter 1 NAT, adapter 2 internal network, adapter 3 host only adapter. Lalu yang ini di Windows kalian settingannya juga networknya internal network. Di sini saya menggunakan satu adapter saja. Saja kita start. Di sini sudah masuk ke grafiknya dan ini password yang sebelumnya sudah saya buat. Lalu masuk ke Windows, lalu tadi kan ada perintah yaitu
sesi konfigurasi dulu ya. Caranya yaitu karena saya menggunakan DHCP client, yang pertama klik IP, lalu DHCP client, lalu klik tambah header 1 internet, lalu apply saja, dan nanti hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita lihat di IP address. Nah setelah itu tadi langsung di build 10 IP 10.0.2.15.14. Ini adalah bawaannya. Lalu kita harus menambahkan NIM IP yang 2 digit, yaitu adalah NIM kita dengan cara klik tambah, lalu di sini masukkan IP-nya yang 192.168.89.114. lalu di interface-nya ada Ether 4 kan, langsung klik play dan OK, dan nanti hasilnya yaitu ini. Setelah itu kita masuk ke IP ke NAT ya, ke sini. Lalu ini saya sebelumnya sudah membuat dengan cara ini. Yang pertama kita generalnya C-nya srcNAT, lalu interface-nya di Ether 3 internet, lalu di action ini kita harus dibuat jadi MySQL array, dan lalu apply, oke, dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Setelah itu kita ke DHCP server, lalu DHCP setup, ininya pakai Ether 4, dan di sini tinggal netes saja mengikuti langkah-langkah dari Linux-nya, dan nanti hasilnya seperti ini. Nah itu adalah konfigurasi awal dari Mikrotik. Lalu kita cek di klien apakah sudah mendapatkan IP. Buat di klien, klik config, dan klien saya mendapatkan IP 192.168.89.254. Lalu kita coba ping ke 8.8. Ini tuh kita ngecek apakah connect ke internet. Nah connect ya, kalau hasilnya seperti ini berarti konfigurasi tadi itu sudah berhasil dan si klien sudah mendapatkan internet. Nah ini. Lalu yang kedua ke firewall ya, sesuai dengan visual. Yang pertama, blokir akses ping dari klien ke router pada jam 12.00 sampai jam 13.00. Kalau firewall itu caranya seperti ini. Yang pertama firewall IP, firewall, lalu terus. Nah ini tadi saya sudah membuat semuanya, tapi saya di sini akan menjelaskan semuanya. Nah ini adalah tahapan firewall yang soal yang memblokir akses ping dari klien ke router pada jam 12 sampai jam 13.00. Yang pertama, si chain-nya itu input, lalu SLC address-nya masukkan IP kita yang Ether 4 192.168.89.0, protokolnya CNP. Lalu action-nya drop, dan time-nya di sini 12.00 sampai 13.00, lalu apply, dan nanti hasilnya seperti ini. Nah sekarang tahap uji coba, karena sekarang jamnya bukan jam 12 sampai jam 13.00, harusnya ketika saya coba ping ke IP 192.168.89.1 harusnya replay. Kita coba ping 192.168.89.1. Nah baik, ini adalah contoh ketika bukan di jam 12.00 sampai jam 13.00. Kita coba ganti dulu jamnya. Caranya yaitu ke sistem, lalu clock. Nah di sini kita ganti misalkan jadi 12 ya, 12. Apply, oke. Lalu kita tes lagi di client.
Baik, di sini klien tidak bisa nge-ping ke 192.168.89.1 request timeout. Baik, soal nomor 1 sudah terjawab. Lalu yang kedua, izinkan klien hanya bisa HTTP port 80 dan HTTPS port 443. Caranya di firewall adalah yang ini. Nah, caranya yaitu klik tambah, lalu generalnya forward, SRC-nya 192.168.89.0/24. Lalu protokolnya di sini ada TCP, lalu ada DST portnya 80 dan 433. Actionnya adalah accept karena ini adalah aturan yang diizinkan. Lalu apply, oke, dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Sekarang ke tahap pengujian, kita buka. Kita coba ketikkan https.com ya. Kita coba enter. Kita ganti dulu ke jam normal ya. Ini harusnya lupa. Itu saya 18. Nah, ini nanti tambah lagi ya, soalnya tadi itu buat yang soal nomor 1. Lalu kita cek. Nah, di sini detikcom terakses ya. Karena tadi di firewall terusnya itu izinkan kalian hanya bisa HTTP dan HTTPS. Kita coba uji yang HTTP-nya. Oke. Saja. Baik, Google bisa diakses ya. Seperti yang ini sudah berhasil, yang izinkan kalian hanya bisa HTTP port 80 dan HTTPS port 443. Lalu ada yang ketiga, blokir akses FTP yaitu port 21 dan internet port 23 situs seperti Facebook dan YouTube. Baik, caranya yaitu kita buka lagi inboxnya. Caranya yaitu di generalnya chainnya input, lalu SRC addressnya 192.168.89.0/24, protokolnya TCP, lalu DST portnya ada 21 dan 23 sesuai dengan instruksi di soal. Lalu actionnya ada drop karena ini adalah aturan yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Lalu klik apply dan oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk Facebook dan YouTube caranya yaitu pertama kita harus men-setting dulu ya si layer 7 protokolnya. Jadi signalnya chain forward, lalu SRC address 192.168.89.0/24. Lalu di advance layer 7 protokolnya pilih Facebook ataupun YouTube, lalu X-nya drop, lalu apply dan oke. Nah, yang YouTube juga sama seperti itu. Kita lihat drop, advance-nya YouTube, lalu generalnya
forward, dan SRC address-nya 192.168.89.0/24 dan klik apply. Oke. Kita coba dulu dari port 23 dengan cara masuk ke klien, ke CMD klien. Kita ketikkan telnet 192.168.89.1. Nah, kita tunggu dulu respon dari kliennya. Kita lihat di sini apakah byte-nya bertambah. Di sini bertambah ya, jadi 152 byte jika tadi saya coba. Nah, di sini respon dari klien ke telnet itu yaitu connecting to 192.168.89.1 all not open connection to the host on port 23. Portnya sudah sesuai dengan soal, yaitu port 23 yang ini. Lalu kita coba yang port 21 dengan cara FTP. Kita ganti ininya menjadi FTP. Oh, bentar. Kita tunggu lagi respon dari klien. Nah, setelah ini kita coba masuk user connected ataupun LS cd not connected. Berarti port 21 ini tidak bisa diakses ya, karena tadi di firewall filter loose. Lalu untuk keluarnya close. Baik, blokir akses FTP datanya sudah berhasil, dan situs seperti Facebook dan YouTube kita coba. Di sini kita ketikkan Facebook. Kita tunggu responnya. Kita klik Facebook login or sign up. Sekarang saja kita coba YouTube ya. Di sini cukup lama ya loadingnya. Sembari itu saya akan mencoba yang batasi akses Winbox ke router hanya dari IP client 192.168.xx.1. Ada 2 digit internet. Baik, saya akan mencobanya di CMD client saja dengan cara kita ganti dulu IP-nya ke yang berbeda dengan cara kontrol panel, network internet, lalu network sharing, change adapter setting, local area network, lalu properties. Kita cari IP v4 ini progress. Nah, ini sudah sesuai tadi yang kita dapat di sini secara otomatis. Kita coba ganti dulu, misalkan 100. Oke, close. Nah, kita cobanya di CMD ya, dengan cara yang telnet, tapi kita harus masukkan port bawaan dari Winbox. Port bawaan dari Winbox itu kalau tidak salah 8291. Kita tunggu responnya. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini yang Facebook sudah berhasil ya, yang pemblokiran situs Facebook dan YouTube. Di sini tertulis bahwa halaman ini tidak bisa diakses ya. Kalau YouTube sedang loading di sini
Mohon maaf, loadingnya cukup lama. Kita lihat lagi ke sini. Baik, connect ke port 8291 connect highlight, yang artinya ketika IP-nya bukan IP client, berarti si port 8291 ini tidak bisa diakses. Nah, kita coba ganti lagi IP-nya dengan cara kayak tadi, kontrol panel, lalu sini properties, dari IPv4 kita coba 254. Kita oke, close, dan kita coba lagi dengan perintah yang sama. Nah, halaman itu menunjukkan bahwa port 8291 ini berhasil diakses ketika si IP-nya client. Baik, apa-apa yang sudah YouTube sudah selesai. Nah, yang YouTube juga ini sudah berhasil kita blokir. Kita coba akses detik.com lagi ya, apakah bisa. Nah, detik.com ini berhasil ya, karena si detik.com ini menggunakan HTTPS dan tidak diblokir sesuai dengan soal di sini. Izinkan klien hanya bisa HTTP dan HTTPS dengan port 80 dan port 443. Nah, kalau misalkan si YouTube sama Facebook ini tidak bisa diakses karena di sini ada firewall atau aturan yang menunjukkan bahwa situs seperti Facebook dan YouTube blokir saja aksesnya. Baik, segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.